GPIB yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Lamp and Light Dewan Pelkat PKP GPIB. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Allah Bapa di sorga, kuasailah kami dengan Roh Kudus. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di kesempatan ini kita akan belajar dari kisah Ratu Ester yang berjuang bersama saudara sebangsanya di Puri Susan. Saya akan membacakan penggalan ayat-ayat dari kitab Ester agar kita mendapat pemahaman yang utuh tentang kisah epik atau cerita kepahlawanan Ratu Ester. Bacaan pertama dari pasal 2 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Bacaan kedua dari pasal 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bacaan ketiga dari pasal 5 ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Dalam bacaan pertama tadi disampaikan bahwa Ester diasuh oleh Mordekai yang masih berkerabat dekat dengannya. Sebab Ester adalah yatim piatu. Mereka berdua bersama serombongan orang Yahudi telah ada dalam pembuangan ke Babel. Akan tetapi saat kemunculan Ester, kerajaan Babilonia telah ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Dari kisah Ester yang tidak beribu bapa lagi menggambarkan kehidupan awal dari Ester yang tidak mudah ketika ia berada di pembuangan. Ia tidak lagi menjadi anak yang manja, tidak boleh lagi cengeng. Ada suatu tuntutan untuk ia menjadi pribadi yang mandiri, yang dewasa, bertanggung jawab, patuh pada arahan orang yang mengasuhnya, dan untuk ia bisa mengambil keputusan hidup yang benar, baik bagi dirinya sendiri
maupun juga bagi kaum keluarga yang ada di sekelilingnya. Jadi, ada suatu keadaan yang memicu dirinya untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Esther tidak sendirian dalam menjalani kehidupan yang susah dan penuh tantangan di negeri pembuangan. Ada saudara sebangsanya yang turut menanggung penderitaan yang sama. Bahkan ada Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menolong sehingga Esther didewasakan lewat perjalanan hidupnya bersama saudara sebangsanya yang mengalami berbagai penderitaan dan tantangan. Kisah selanjutnya beranjak ke babak pemilihan dari ratu di Puri Susan, dan di situ terpilihlah Esther untuk menjadi ratu pengganti Wasti. Awalnya Mordekai telah mewanti-wanti Esther untuk tidak mengungkap identitas dirinya sebagai orang Yahudi atau bangsa buangan di negeri Persia. Esther menuruti apa yang dipesankan oleh Mordekai, dan sampai pada satu waktu dialah yang mendapatkan kasih dari Raja Ahasveros lebih daripada anak darah lainnya. Di sini kita dapat melihat dan menghayati bahwa kuasa Allah selalu menaungi Esther, dan kuasa Allah jugalah yang membuat Raja Ahasveros jatuh hati kepadanya. Kuasa Allah di sini turut andil dalam proses pemilihan Esther, karena Allah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang bagi bangsa Israel. Dan Esther dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bagi kaum keluarganya, bagi kaum sebangsanya. Sebab Allah telah berjanji ketika mereka harus menjalani masa pembuangan, Tuhan akan selalu menyertai dan menolong mereka. Dan di kesempatan ini Allah bekerja melalui Ratu Esther, seorang perempuan muda nan cantik, tetapi memiliki jiwa kepatuhan, keberanian, dan kepahlawanan yang tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum perempuan GPIB, secara sekilas saat mengikuti alur cerita ini, sungguh begitu indah dan nyamannya jalan hidup Esther. Dari seorang yatim piatu, orang buangan, seorang yang merasakan kesejahteraan hidup dalam segala keterbatasan, penuh pergumulan untuk memperoleh apa yang diinginkan, kemudian dalam sekejap berubah menjadi seorang yang terawat bersih, harum, terhormat, terpandang, dan dikelilingi segala kemewahan. Siapa yang tidak mau berada pada posisi seperti itu? Siapa yang mau mengecap segala kemewahan dan kehormatan seperti itu? Mungkin ada di antara kita yang pernah memimpikan hal itu terjadi dalam hidupnya, atau mungkin ada yang sudah memperoleh apa yang diimpikan seperti yang dialami oleh Esther. Mari kita lanjutkan alur cerita ini. Tanpa disangka oleh Mordekai dan Esther, datanglah pencobaan dari Haman bin Hamedata, orang Agag. Ia salah satu orang kepercayaan Raja Ahasveros. Ia sangat membenci Mordekai karena Mordekai tidak mau memberi hormat kepadanya. Tampaklah di sini kalau Haman begitu gila hormat. Akhirnya membuat Haman benci dan dendam kepada Mordekai. Kesumatnya itu menyebar sampai ke semua orang Yahudi yang berada di bawah koloni kerajaan Persia. Haman kemudian membuat suatu rencana untuk memusnahkan semua orang Yahudi,
melalui pengaruhnya kepada Raja Ahasweros. Apakah niat jahat Haman terkabul? Tentu tidak. Sebab Allah telah berjanji untuk menyertai umatnya dan akan melindungi mereka melewati berbagai tantangan, cobaan, dan mara bahaya. Tuhan meluputkan mereka dari malapetaka. Setelah mengetahui permufakatan jahat ini, Ester menguatkan hati dan membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan saudara-saudara sebangsanya. Tindakan untuk berpuasa selama 3 hari lamanya, tidak makan dan minum baik waktu malam maupun siang, menandakan bahwa Ester mengakui ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, peduli pada kehidupan umat kepunyaannya. Ester meyakini bahwa Tuhan Allah Israel pasti akan segera menolong mereka melewati kesukaran itu. Pernyataan kepahlawanan Ester yang terkenal terdapat di pasal 4 ayat 16c yang sudah kita baca tadi. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalimat pernyataan Ester itu keluar dari hati yang penuh penyerahan diri pada kuasa Allah. Perkataan itu mencerminkan perasaan hati dan pikiran Ratu Ester yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi demi kepentingan banyak orang. Kaum perempuan GPIP, di sekeliling kita ada orang yang berpikir secara logis dan ada yang berpikir berdasarkan perasaan ketika hendak mengambil keputusan. Mungkin bisa saja hal itu terjadi pada diri kita. Ketika logika bergelut dengan perasaan, lalu memposisikan kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan bersama, maka akan memunculkan perseteruan dan perpecahan. Ester berada pada tingkat kemelut yang amat tinggi. Dia menjabat sebagai ratu. Ia berada dalam wewenang undang-undang kerajaan ketika ia akan mengambil keputusan atau kebijakan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Mematuhi hukum berarti hidup. Sebaliknya, jika melawan hukum sama dengan mati. Manakah pilihan yang harus diambil oleh Ester? Apakah Ester berpikir dengan perasaannya atau dengan logikanya? Dia memerlukan proses dalam pengambilan keputusan itu. Secara logis dan perasaan, Ester berpikir untuk berani mengambil keputusan secepatnya, walaupun bertentangan dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Bertentangan dengan hukum yang dimaksud di sini adalah bahwa ratu diperkenankan menghadap raja jika dipanggil oleh sang raja. Jika tidak dipanggil dan raja tidak berkenan atas kehadiran ratu, maka sang ratu bisa dijatuhi hukuman mati. Itulah sebabnya Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester tidak berdiam diri melihat kebinasaan di depan mata. Ia harus berpikir secara logis, namun juga menggunakan perasaan yang dituntun oleh Tuhan agar tidak salah mengambil keputusan. Waktu itu Ester memilih untuk berdoa dan berpuasa sebelum keputusan besar diambilnya. Berpuasa di hadapan Tuhan menyatakan kalau Ester bersedia diproses oleh Tuhan. Dengan kata lain, keputusan itu di tangan Tuhan. Dia hanyalah alat untuk menyatakan kuasa Tuhan itu. Apapun konsekuensi dari keputusan, dia harus kuat menanggungnya. Sebab dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan. Ester sangat memerlukan pegangan hidup yang kuat pada saat itu.
Dan apa yang ia lakukan? Ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa, ia berpuasa, ia butuh sebuah keyakinan bahwa keputusan yang akan diambilnya bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Dia sedang bertaruh nyawa bagi kehidupan orang lain yang ada di belakangnya, yang sedang menaruh harapan kepadanya. Peristiwa ini mengingatkan kita pada pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kata Tuhan Yesus, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Nah, saudari-saudariku, kehendak dan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kaum perempuan GPIB, Kitab Ester mengkisahkan di sini tentang penebusan yang Tuhan Allah lakukan bagi umatnya di tanah pembuangan ketika mereka berada dalam kesengsaraan. Di situ mereka harus belajar untuk tegar dan percaya bahwa Allah tidak berdiam diri, bahwa Allah bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Tentu dibutuhkan satu tokoh untuk mau berjalan di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan untuk mewujudkan karya keselamatan Tuhan bagi segenap umatnya. Tokoh itu adalah Ester, seorang perempuan muda, pemberani dan penuh hikmat Tuhan. Tokoh itu juga bisa ditujukan kepada diri kita sendiri. Kita adalah Ester masa kini, yang dalam berbagai pergumulan dan tantangan hidup di zaman globalisasi ini, kita diutus untuk menjadi perempuan yang tangguh, yang berani, yang berjiwa pahlawan, yang tidak memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi keselamatan orang banyak. Mulai dari keluarga kita, di tengah persekutuan, sampai dengan masyarakat. Lewat kisah Ester, kita ditantang untuk menjadi kaum ibu, menjadi kaum perempuan GPIB yang benar-benar bertanggung jawab, yang mandiri, dan berpegang teguh pada pimpinan Tuhan. Hendaklah kita mau dan bersedia diproses oleh Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Percayakah ibu-ibu bahwa proses pembentukan hidup kita ada di tangan Tuhan untuk rancangan keselamatannya bagi seisi dunia ciptaannya? Apapun dan bagaimanapun titik awal kehidupan kita, Tuhan Allah yang mengaturnya ke arah yang baik sesuai rencananya. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang sedang dan akan ia kerjakan dalam hidup kita bagi kemuliaan namanya. Berserahlah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadilah kaum perempuan yang berani untuk melewati siklus kehidupan ini, naik dan turun, suka duka bersilih ganti. Milikilah jiwa kepahlawanan seperti Ester yang mengedepankan kebersamaan hidup daripada untuk kepentingan diri sendiri. Berpikirlah dalam tuntunan hikmat Tuhan sehingga tidak salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Karena hidup ini begitu berharga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita harus menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita. Amin. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu. Kami belajar dari kisah Ester untuk menjadi perempuan pemberani yang rela berkorban, namun patuh dan taat kepada Tuhan, sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Dengan demikian, apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan
berguna bagi banyak orang. Ketika hidup kami menjadi manfaat yang berarti bagi sesama, maka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami memberi diri kami untuk diproses oleh Tuhan, untuk menjadi perempuan-perempuan GPIB yang mau membangun persekutuan, mau membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kami boleh menjadi bangsa yang kuat, kami boleh menjadi bangsa yang tangguh. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dengan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah dalam pimpinan Tuhan kami dapat mengerjakan tugas pelayanan itu dengan baik, dengan penuh semangat dan sukacita. Kiranya segala perbuatan-Mu yang ajaib selalu berlaku dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup dan keselamatan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi saudari-saudariku Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati.